Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Maksumi yang dirahmati Allah. Pada kultum yang sebelumnya kita sudah melihat bahwa puasa di bulan Ramadan itu menunjukkan nilai-nilai keagungan ajaran Islam. Ada nilai-nilai yang universal karena semua orang Islam melakukan itu, berbuka pada waktunya, sahur pada waktunya. Ada nilai-nilai yang final, artinya itu tidak ada yang berubah, menggeser waktu berbuka menjadi di siang hari, menggeser waktu sahur misalnya ke siang hari. Itu tidak ada satupun umat Islam di seluruh dunia ini yang melakukan itu, karena itu adalah final. Dan begitu juga ada nilai-nilai yang otentik. Apa yang kita lakukan sekarang ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka kita yakini juga berbukanya adalah waktu maghrib dan sahurnya juga adalah sama sebelum subuh. Ini adalah nilai-nilai yang final, otentik, dan universal. Namun pemirsa, yang sering dilupakan oleh umat Islam saat ini, bahwasanya nilai-nilai yang final dan otentik dan universal tadi bukan hanya sebatas di bulan Ramadan dengan puasanya, tapi juga itu terjadi pada ajaran dan hukum Islam yang lain. Kita juga punya nilai-nilai yang seperti itu. Khutbah Jumat misalnya, pastilah dilakukan pada hari Jumat. Pastilah dilakukan juga adalah pada waktu zuhur. Subuh misalnya, pastilah dilakukan pada waktu subuh. Tidak mungkin kan subuh dilakukan pada waktu sholat isya. Atau tahajud digeser-geser waktunya. Atau sholat duha yang sunnah pun digeser-geser pada waktunya. Karena semua itu ada waktunya, ada ketetapannya. Karena semua ini berasal dari wahyu. Hal lainnya pemirsa, bukan hanya bahkan dalam ibadah saja nilai-nilai yang final, otentik, dan universal tadi itu bisa kita temukan. Tentu ada perbedaan-perbedaan, apa yang disebut dengan para ulama itu adalah masalah yang furu', yang khilafiyah. Tapi bukan semuanya adalah khilafiyah, tetap ada nilai-nilai dan hukum Islam itu yang universal. Nah, yang juga dilupakan bukan hanya dalam masalah ibadah saja nilai-nilai yang final itu terjadi. Sebenarnya juga ada di dalam kehidupan kita, cara pandang kehidupan kita, cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Seorang muslim itu juga punya seharusnya nilai-nilai yang tadi otentik, final, dan universal. Apa contohnya? Banyak sekali. Bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa Tuhan itu ada. Masa seorang muslim tidak meyakini itu? Nah, kemudian Tuhan yang ada ini juga tentu dia maha kuasa. Dia juga maha berkehendak dan sebagainya, apa yang disebut di dalam ranah ini dengan akidah. Jadi ada konsep kita tentang kehidupan ini. Semua orang Islam meyakini bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah sementara. Akan ada kehidupan yang abadi dan kekal nanti. Kehidupan yang abadi dan kekal nanti itu bahkan lebih utama daripada kehidupan yang di dunia fana ini. Itu adalah lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Semua orang Islam sepakat tentang masalah itu. Nah, karena ada ajaran lain yang mungkin mengatakan siapa yang tahu apakah ada kehidupan di hari akhir itu nanti atau tidak. Tapi seorang muslim dia yakini itu. Bahkan kita meyakini kehidupan akhirat itulah yang harusnya menjadi guiding, yang menjadi cara kita, menjadi pemandu kita untuk memandang tentang kehidupan ini. Karena kita semua akan menuju ke sana.
dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk ke sana. Ad-dunya mazra'ah lil akhirah. Dunia ini adalah investasi untuk kehidupan di akhirat. Ini adalah tanaman, masa panennya itu adalah nanti. Ya tentu kita berharap juga ada panennya, kita berharap untuk dapat di dunia ini. Tapi kadang-kadang panennya itu bisa kita dapatkan di dunia ini, tapi pasti insya Allah kita dapatkan di akhirat nanti. Apa yang kita tanam sekarang, panen akan kita dapatkan itu nanti di akhirat. Di dunia bisa dapat, bisa tidak. Tidaklah semua yang kita lakukan ini kita dapatkan sekarang ini. Jadi intinya pemirsa, ada nilai-nilai yang juga universal, final dan otentik, bukan hanya di dalam ranah ibadah, tapi juga di dalam ranah kehidupan. Dan dalam kultum esok lagi kita akan sampaikan apalagi contoh yang seharusnya menjadi pegangan umat Islam, dan dengan pegangan ini kejayaan kualitas umat Islam akan menjadi lebih baik, karena memang Allah menurunkan agama yang mulia ini adalah sebagai rahmat. Harusnya dengan Islam inilah rahmat itu bisa kita raih, dan bahkan bukan hanya untuk umat Islam, untuk seluruh umat manusia, dan itu pernah terjadi seperti di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.